Selamat tahun baru teman ngobrol. Hai, 2022 nih. Udah tahun baru aja. Sekarang udah hari ke berapa nih? Hari ketiga di tahun baru. Dan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Sekarang ngobrolnya sama Al ya. Hai Al. Halo Mbak, selamat tahun baru 2022. Angka cantik ya, angka cantik. Angka cantik. Kalau kata Taylor Swift tuh I'm feeling 22 Mbak. By the way saya 22 tahun ini Mbak. Ais. Bentar lagi ya, berapa hari lagi ya? Beberapa hari lagi. Sama kita Mbak. Ini fun fact ya. Ternyata saya dan Alia tanggal lahirnya sama. Cuman beda tahunnya jauh banget. Nggak jauh-jauh banget Mbak. Cuman beda berapa? 3 tahun? 2 tahun? Asik. Oke. Ya, tahun baru biasanya kan banyak nih ya niat baik yang nanti tahun baru nih semangat baru, paling tidak itu ya semangat baru gitu. Tapi ada juga yang sudah punya daftar apa sih namanya? Disebutnya apa sih? Resolution Mbak. Nah, New Year's resolution gitu. Tapi sudah sangat awam juga, sudah sangat biasa juga bahwa New Year's resolution itu udah ada meme-meme kan lucu-lucu tuh ya. Iya Pak. Hari pertama angkat barbel. Hari keduanya makan besar lagi gitu kan. Diet starts tomorrow gitu. Tomorrow-nya tahun depan gitu. Anyway, jadi kenyataannya kan semua resolution itu, semua sih, hampir sebagian resolution itu berhenti di hari kesekian gitu kan ya. Dan ini kan sejak pandemi ini kan orang-orang banyak yang nge-reset target hidupnya gitu. Nah, jangan-jangan New Year's resolution juga perlu di-reset nih. Mungkin bukan menciptakan target, tapi paling tidak jadi minimum requirement kalau kata orang kan, minimum requirement aja gitu. Dan mungkin bisa sampai se ekstrim ya nggak usah bikin target lah, tapi paling nggak gue nggak gini deh gitu, gue nggak akan apa gitu kan. Nah, gimana kalau kita ngomongin itu ya? Boleh Mbak, menarik. Sesuatu yang tidak akan saya lakukan di 2022. Promise gitu kan ya. Nah, sebenarnya kita udah nanya beberapa orang ya, Al. Tapi kita mulai dari diri kita dulu aja deh. Boleh. Alia rencananya apa? Kalau pertanyaannya itu udah in 2022, I will not gitu. Tricky ya Mbak. Kalau justru lebih tricky ini daripada yang resolutions yang what to do in 2022 ya Mbak. Kalau saya pribadi sih, saya lebih mungkin saya akan I will not spend more time dengan teman daripada dengan family kali ya Mbak. Karena kan semenjak pandemi ini beberapa dari yang mahasiswa juga balik lagi ke rumah orang tuanya, awalnya ngekos, terus dia agak kaget mungkin ya, jadi kayak adaptasi lagi. Nah mungkin dari situ saya terutama sadar bahwa selama ini ternyata mungkin saya spend time lebih banyak dengan teman daripada dengan keluarga sendiri. Jadi kayak mengenal lagi gitu loh Mbak. Kan ya beda, nggak tinggal sama mereka setahun 2 tahun lumayan kan Mbak. Things changes dan ya mungkin saya harus lebih tidak terlalu banyak keluar, tapi justru stay di dalam dan memahami apa aja yang terjadi di dalam ini, Jadi nggak terlalu banyak nongkrong gitu ya? Iya. Iya gitu. Make sense, karena akhirnya kita jadi kayak setting priorities ya, siapa yang paling penting buat kita gitu, yang kalau kata orang tuh siapa yang akan terus ada buat kita dengan kondisi apapun gitu kan ya. Ya, make sense. Kalau aku itu termasuk mungkin salah satunya. Yang lainnya itu mungkin tidak akan membuat rencana terlalu jangka panjang. Karena buatku dengan kondisi pandemi semuanya tuh
kita nggak bisa terlalu bikin rencana, wah dalam 2-3 tahun saya akan begini-begini, jangan kan gitu. Ngerencanain bulan depan aja belum tentu bisa kan sekarang gitu. Terlalu banyak faktor yang bisa menggagalkan rencana itu gitu, dan it becomes difficult untuk orang-orang kayak aku, karena aku kalau misalnya udah bikin rencana, ketika itu rencana nggak jadi, itu a little bit feels like a failure gitu loh. Kayak padahal itu tadinya jadi gitu, awalnya itu kan nggak ada ya, tapi terus dibikin ada seperti ada dengan membuat rencana itu. Tapi ketika itu rencana nggak jadi, kesannya tuh kehilangan sesuatu yang sudah ada gitu loh. Padahal kan from the very beginning dia tuh nggak ada sebenarnya gitu loh. Gue yang ngada-ngadain gitu loh. Gue yang bikin ada. Dan tapi terus ketika itu tidak jadi, rasanya tuh kayak merasakan kehilangan yang sesuatu yang sudah ada gitu. Nah, dan itu lebih apa ya? Nggak lebih sih, tapi sakit aja gitu. Padahal sebenarnya nggak harus sakit kan. Jadi karena cuma rencana, baru rencana. Kalau saya nggak ngerencanain itu sebenarnya nggak ada gitu, and my life was okay without it, gitu kan. Kalau Mbak mah deep banget ya. Dia bener-bener, saya belum kepikiran itu loh Mbak. Saya jadi baru kepikiran. Kan kita aja kan yang bikin itu jadi kayak ekspektasi kan. Tapi terus udah gitu ketika itu tidak jadi tuh kayak yang aduh, bahkan kalau di sisi yang ekstrimnya tuh kayak yang gue gagal gitu, I'm a failure gitu, padahal enggak kok, lu aja yang bikin target yang enggak gitu. Bener. I mean, nothing tulus kan. Jadi mungkin itu sih lebih yang pokoknya ini tuh bonus gitu kan. Kalau misalnya itu ada, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya wayah nawe kata orang Sunda gitu kan. Ya aku sih itu karena dulu tuh berasa kayak pokoknya kalau gue udah nargetin ini itu harus terjadi gitu kan. Kalau nggak terjadi berasa gagal gitu. Padahal kan enggak, I was okay, I'm okay as a person. Cuman waktu itu iseng aja pengen bikin rencana ini, taunya rencananya nggak jalan gitu. Ya udah, life goes on gitu. Ya gitu sih. Apakah itu juga berhubungan dengan kayak compare diri kita dengan face orang lain, Mbak, dengan orang lain. Jadi karena kita lihat orang lain punya rencana, mereka punya rencana, terus mereka rencana mereka done gitu, selesai. Terus ternyata rencana kita nggak terjadi. Apakah itu juga menurut Mbak, di pengalaman Mbak juga salah satu faktor yang membuat Mbak sedih kalau misalnya rencananya nggak terjadi? Iya, satu hal yang aku rasain pas pandemi ini itu adalah sebenarnya udah tahu sih dari dulu, cuman nggak ngeh aja gitu, bahwa rencana itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu. Nah, seringkali kan faktor itu kita bisa kendaliin kan ya, bahwa faktornya itu membuat kita tertunda, ya udah kita usahakan dengan cara lain. Nah, pandemi ini kan faktor yang sangat kuat sehingga ada saat dimana kita harus give up gitu, bahwa ya you cannot do anything about it gitu. Pemerintah suruh karantina 14 hari sepanjang 2022, ya lo nggak bisa ngapa-ngapain lah, kebijakannya kayak gitu mau gimana gitu kan. Ya udah begitu aja gitu. Dan harus nerima itu gitu. Sementara kan orang mungkin berada di situasi yang berbeda atau di waktu yang berbeda gitu. Nah, nggak bisa dong kita ngebandingin itu. Anyway, kita punya beberapa ini ya, respon ya dari teman-teman ya. Kita rada-rada bereksperimen menanyakan ke mereka bukan what would you like to do di 2022, tapi what you wouldn't do di 2022 gitu. Kita dengerin yuk bareng-bareng, terus kita bahas, ayo.
ini dari anon-anon ya Mbak, jadi anonimus, jadi kita tidak akan kita nggak akan menyebutkan namanya. Kalau berasa kenal silahkan dikonfirmasi ke orangnya. Jadi ini ceritanya kita nanya di sosmed ke teman-teman, terus ada beberapa teman yang thank you banget udah put the effort untuk merekam suaranya dan mengatakan apa yang dia tidak akan lakukan di 2022. Aku janji gak bakal lanjut procrastinate kewajiban aku karena banyak plan yang batal kalau aku masih suka nunda-nunda. Semoga aku lebih cepet dan fokus ke goals-goals gue biar gue gak miss lagi tahun depan. Saya ini relatable sih Mbak. Aku janji gak akan procrastinate. Kayaknya semua orang juga relate ya. ini everybody's problem Mbak. Procrastinate, menunda-nunda. Kalau Alia procrastinate alasannya kenapa? Saya tuh orang yang bertumpu dengan timing Mbak. Saya kira dengan menunda mungkin ada timing yang akan lebih oke lagi ketika saya menunda. Tapi kan sekarang Mbak, better do it now daripada nanti nggak kejadian. Jadi itu juga lesson learn dari tahun ini sih Mbak, tahun kemarin. Iya kayak mungkin ada orang yang bilang gue tuh orangnya nggak bisa kalau ngerjain jauh-jauh hari, gue baru akan pump up kalau udah deket gitu kan ya. Suka ada yang gitu kan, gue last minute-an orangnya gitu kan. Aku tuh ngerasa ya, jadi ada satu omongan dari orang tuaku yang suka bilang gini, DTA, bukan GTA, bukan Grand Theft Auto, bukan, tapi DTA, don't trust anybody. Nah, itu termasuk dirimu sendiri gitu loh. Kan kadang kan ada orang yang, gue emang orangnya gitu, atau gue orangnya last minute-an gitu, dan dia percaya bahwa dia akan bisa bekerja semaksimal mungkin kalau itu dilakukan last minute. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu ya, apakah itu berlaku untuk segala kondisi kan. Nah, sementara ketika lu udah tunda itu sampai di menit-menit terakhir dan ternyata dugaan lu salah, kepercayaan lu ditempatkan pada orang yang salah, yaitu diri lu sendiri. Terus nggak punya waktu kan buat ngerubah itu untuk make it up gitu kan. So ya gitu sih. Nah sama satu lagi, kalau aku nggak tahu kalau Alia ya, kalau aku karena sudah bekerja nggak bisa gitu ditunda itu karena begitu misalnya let's say ada kerjaan yang harus dikerjakan hari ini, lalu aku tunda ke besok, ternyata besok ada kerjaan lain gitu ya, numpuk jadi Mbak ya. Jadi menunda itu menjadi apa ya, yang ini pekerjaan ini masih ada 3 hari lagi, ternyata di hari ketiga itu ada pekerjaan lain yang muncul gitu kan. So what can you do gitu, you have wasted 2 hari yang lalu gitu. Jadi ya itu sih. Cuman kalau di Alia suka gitu juga nggak, bertumpuk-tumpuk gitu nggak? Kalau aku sih Mbak, ini kan semenjak saya kuliahnya udah rada longgar nih, kadang lupa tanggal kan. Kalau pas masih kuliah itu mungkin karena dituntut oleh jadwal, terus ada tugasnya nggak cuma 1-2, fokus saya juga nggak cuma ke mata kuliah A dan B, tapi ada C, D, E, F. Saya merasa punya kewajiban untuk lebih tidak menunda hal. Jadi kalau misalnya ada tugas, saya benar-benar buat paper itu malamnya saya buat outline, tapi walaupun tugasnya baru dikasih hari ini gitu, saya gitu orangnya. Baru setelah itu saya kerjain besoknya. Tapi semenjak, mungkin saya tuh orang tipenya tergantung ini ya Mbak ya, tergantung suasananya. Jadi kalau kayak gini kan saya agak kadang sampai lupa tanggal, lupa jam. Jadi mungkin kalau yang ini kayak misalnya saya skripsi, mungkin saya menunda itu lebih ke sebentar saya nafas dulu baru besok saya kerjain gitu. Jadi kayak lebih karena saya punya waktu, jadi saya nunda. Kalau misalnya saya merasa bahwa tanggung jawab saya lagi penuh-penuhnya nih, saya nggak akan nunda Mbak. Karena saya takut orang kayak saya tuh orangnya mikirnya lama Mbak. Jadi saya tuh harus punya spare time kalau ngerjain sesuatu.
Gitu. Saya bukan yang ada tugas ini langsung deg nggak bisa. Saya harus oke, ini apa dulu, ini apaan, terus baru saya kerjain. Sebenarnya procrastinating itu banyak ya alasannya. Maksudnya nggak sama gitu, nggak sama alasannya di tiap-tiap orang. Ada orang yang procrastinating itu karena memang ya dia last minute person aja gitu kan. Atau ada yang justru dia takut dengan tugas itu kan. Kayak nggak pede atau ngerasa bahwa kayaknya gue nggak akan bisa deh nyelesain ini. Jadi ditunda. Banyak sih alasannya dan nggak sama di setiap orang gitu. Kalau aku apa ya alasan procrastinating ya? Biasanya karena aku nggak suka dengan tugasnya. Gitu ya, Pak. Iya. Ya, tapi itu biasanya terkalahkan dengan kewajiban dalam tanda kutip. Betul. Bahwa gue tahu bahwa gue nggak punya pilihan lain selain mengerjakan itu. Itu bisa lebih ampuh. Tapi nggak tahu, itu generasi saya ya. My generation itu termotivasi dengan kewajiban gitu. Kewajiban untuk settle, kewajiban untuk berumah tangga misalnya gitu kan. Jadi itu biasanya lebih powerful gitu. Nah nggak tahu dengan generasinya Alia gimana nih? Apa tuh biasanya memotivasi gitu? Kayaknya saya adalah contoh yang kurang baik untuk mewakili generasi saya. Tapi saya tuh saya lebih ke itu juga sih Mbak, ke mungkin kalau Mbak istilahnya kewajiban, saya tanggung jawab kali ya Mbak ya. Tanggung jawab dan tadi karena memang saya merasa bahwa ini nggak akan selesai kalau nggak akan saya kerjain sekarang, sama mungkin throughout the time saya tahu nih ada satu elemen yang membuat saya tuh agak negatif tapi jadi memotivasi diri saya sendiri. Misalnya kayak compare diri saya ke orang lain. Jadi bukan berarti itu jadi ngebanding-bandingin, ngelihat vlog kita apa aja dibandingkan orang lain, tapi mungkin jadi kayak orang udah loh, kok kamu belum, kayak gitu sih Mbak. Jadi kayak lebih ke ya apa yang mungkin orang lain pikir itu jadi kayak negatif, saya balik jadi positif buat diri saya sendiri. Tapi kan ini sesuatu yang saya nggak bisa, orang yang kayak saya nggak bisa ngajarin ke orang lain untuk melakukan hal itu. Betul. Itu adalah kayak iya betul setuju. Tapi emang kompetisi sering ya menjadi motivasi ya. Either loh kok gue kalah atau loh kok gue ketinggalan gitu kan. Itu ngaruh banget sih. Aku lulus juga gara-gara itu sih. Gila, udah nggak ada lagi. Angkatan gue udah mulai hilang nih dari kampus gitu. Kok gue masih di kampus gitu. Benar Pak. Benar itu. Itu salah satunya kan. Oke, anyways, procrastinating. Banyak penyebabnya. Kesimpulannya banyak penyebabnya, tapi kita sendiri yang punya formula untuk keluar dari situ gitu ya. Itu harus masing-masing kan ya. Oke, kita lanjut Al. Aku janji di tahun 2022 aku akan menjadi orang yang lebih realistis, nggak terlalu tinggi berekspektasi dan gak jadi orang egois, karena tahun ini aku ngerasa aku masih mood swing, aku masih terlalu berekspektasi tinggi, berekspektasi jauh, dan itu sangat mengecewakan aku pada akhirnya gitu. Ini kombinasinya banyak gak? Banyak ininya ya, tapi relatable semua nih. Aku identifikasi 3 paling tidak. 1 apa tadi? Ekspektasi, jangan tinggi-tinggi. Terus apa lagi? Egois, jangan nggak mau egois. Sama satu lagi mood swing. Jadi kita mau ngebahas yang mana? Kalau yang saya highlight mungkin yang paling berhubungan sama pandemi ini kecewa kali ya Mbak. Maksudnya dari 3 itu resultnya adalah kecewa sama diri sendiri. Yang adalah saya lihat itu kayaknya semua orang, ya saya tidak mau generalisasi, tapi kayaknya semua orang pernah mengalami phase itu ketika pandemi. Karena kayak tadi Mbak ada rencana yang seharusnya terjadi, tapi ternyata nggak terjadi. Jadi kecewa sama diri sendiri. Mungkin itu kali Mbak, kecewa. Kecewanya itu, saya tuh merasa bahwa kecewa itu justru bagus loh Mbak, buat diri sendiri. Karena kalau nggak kecewa sama diri sendiri, berarti orangnya cepat puas Mbak. Berarti kayak ya udah puas aja terus, kayak iya aku bagus nih, kayak udah
walaupun ada yang nggak terjadi, ada yang mungkin ada sesuatu yang dilakukan sama diri kita sendiri tapi salah, terus nanti padahal itu kita tahu itu salah, tapi kita nggak kecewa sama diri kita sendiri karena kita melakukan kesalahan. Touch to reality gitu loh, Mbak. Lagi gitu, bahwa kayak itu a certain degree perlu gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah how do you know the degree gitu loh. How do you know bahwa kecewa segini tuh sehat? Tapi kalau lebih dari itu susah bangkitnya lagi gitu. I mean like when you fall, how do you know that you have fallen far enough? Karena kalau lu jatuh lebih jauh lagi, lu nggak akan bisa naik lagi gitu. Itu bahaya juga loh. Dalam ya, dalam banget ini. Oke, berpikir ini. Iya juga ya, Pak. Maksudnya kan ya kayak gini. Contohnya rada-rada ini ya, orang tua ya. Alia kenal istilah baby blues nggak? Iya. Kan ada itu kan katanya sih kejiwaan juga gitu ya. Jadi ada beberapa ibu yang setelah melahirkan dia ngalamin baby blues gitu kan. Nah, kan ada mood swing ibu habis melahirkan itu kan biasa lah, itu pasti ada gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kebablasan, dia akan jadi baby blues gitu. Nah, how do you know bahwa saya tuh lagi sedih nih, nangis, cukup gitu, nggak apa-apa, ini mah masih wajar gitu. Tapi how do you know bahwa ini udah nggak wajar gitu loh, ini bahaya nih gitu. Sama juga kecewa pada diri sendiri can be a motivation, a source of motivation, tapi juga bisa juga a downhill road towards mental problem kan jadinya gitu loh. Mungkin challenge-nya adalah menentukan saya boleh kecewa tapi sebatas ini doang gitu. Mungkin kalau saya line-nya itu ketika kecewa itu sudah tidak sehat buat diri kita sendiri adalah ketika kekecewaan itu tuh dibuat jadi alasan, jadi tameng untuk tidak melakukan hal selanjutnya. Jadi kayak misalnya saya kecewa karena nilai saya jelek misalnya, kan bukan berarti saya nggak akan tugas lagi, bukan berarti saya stop ngerjain tugas saya. Betul. Jadi ya itu buat motivasi bahwa kemarin kan saya kecewa, makanya next ketika saya ngerjain A berarti harus melakukan apa aja nih biar nggak kecewa kayak kemarin. Ya, good point banget kalau menurutku. Jadi nyambung lagi sama si procrastinating tadi kan. Jadi jangan sampai si kekecewaan itu menjadi alasan buat procrastinating gitu. Gue nggak akan bisa lah, udahlah nggak usah lah ngerjain gitu. Good point. Yeah, I guess so. Jadi intinya boleh kecewa asal sampai titik di mana masih bisa bangkit lagi gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gini-gini bagusnya ngundang Mbak Herta. Yoi. Nanti gini aja. Kalau misalnya dari bahasan ini ada teman ngobrol yang ngerasa, yuk kita bahas yang lain, kita bahas lebih dalam yang bagian mana gitu. Nah, kita bikin lagi nanti ngobrol-ngobrolnya, kita ajak lagi Mbak Herta gitu. Mbak Herta siapakah? Nah, Mbak Herta itu lihat episode berapa? Iya, episode sebelumnya. Mungkin 2 episode di sini. Iya, waktu itu kita ngomongin quarter life crisis ya sama Mbak Herta ya, seorang psikolog. Oke, lanjut Al. Di tahun 2022, aku janji aku nggak akan being too harsh to myself and just appreciate what I have. Karena sebelumnya aku ngerasa kalau aku suka nggak puasan sama diri sendiri, sama apa yang udah aku kerjakan, dan mungkin aku suka nge-push diri sendiri juga. Even though sometimes it can be a good thing, tapi kadang itu bisa jadi overwhelming aja sih buat aku. Dan that's why untuk kedepannya di tahun 2022, aku janji aku nggak akan terlalu jahat sama diri sendiri. Menarik ya Mbak, ada kata jahatnya. Jahat sama diri sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya mulainya dari sesuatu yang baik ya, setting a goal for yourself gitu kan.
Tapi terus kayaknya pandemi kemarin menunjukkan bahwa kayaknya don't be too harsh to yourself gitu kan ya. Ngeset goalnya juga jangan tinggi-tinggi amat, realistis gitu. Kayaknya hampir semua orang kayak gitu kali ya kemarin ya. Iya sih Mbak. Mungkin ya karena mungkin kalau misalnya nggak pandemi, ya itu standar realitinya akan lebih tinggi karena kayak things are way more possible daripada sebelum pandemi mungkin. By the way, lo ada nggak sih Al target yang lu adjust tahun lalu? Bahwa tadinya gue target 10, tapi akhirnya jangan deh, kayaknya nggak realistis 10, turunin ke 7 gitu. Ada nggak kira-kira? Gak kepikiran ya? Kayaknya ada sih Mbak, tapi mungkin itu spesifik banget. Awalnya saya tuh bercita-cita banget, mimpi saya itu adalah daftar akademi Mbak. Daftar akademi. Fun fact, saya akademi ini Mbak, kayak polisi gitu. saya sebenarnya walaupun letoy-letoy gitu saya pengen banget daftar polisi Mbak. Tapi yang S2-nya gitu ya Mbak, adalah istilahnya untuk kayak S2-nya polisi. Jadi masuknya bisa loh, ada loh alumni kita yang udah di Intel sekarang. Iya, Intel Mbak. Apa sih itulah pokoknya dia nggak apa-apa masukin podcast Mbak. Nggak apa-apa, orang dia sekarang emang kerjanya gitu, orang sering kita share. Jadi habis lulus HI dia masuk ke polisian, ada. Iya. Cewek. Tapi kan saya banyak nih konsultasi dengan orang Mbak, bahwa kayak oh ya di situasi seperti ini gini terus kayak mungkin dengan opportunity-nya juga akan semakin seperti ini. Jadi mungkin saya turunkan ekspektasi saya jadinya bahwa mungkin ada celah lain selain saya bisa menjadi part of government gitu. Saya tuh longing untuk kayak saya tuh pengen gitu kerja untuk changing government. the system gitu ya. Keren banget ya bahasanya, tapi ya mungkin itu ya gimana ya Mbak? Tapi kan adjust-nya nggak harus vertikal kan Al, adjust itu bisa horizontal kan. Bisa benar Mbak. Kayak misalnya ini paling awam banget deh di HI, dan tapi sebenarnya aku ngerasa bahwa semua jurusan juga begitu. Misalnya orang-orang masuk hubungan internasional itu kan rata-rata supaya jadi diplomat, ya kan? Tapi berapa sih yang keterima di Kemlu? Dan akhirnya kan beberapa universitas sudah menunjukkan bahwa untuk jadi diplomat lo nggak harus di Kemlu. Yep. Bahkan ada beberapa alumni yang strategis banget. Kalau dia di Kemlu, dia akan menjadi small fish in a big pond. Betul. Tapi terus dia nyari kementerian lain, lalu dia diposisikan di desk internasional di kementerian itu. Sehingga dia jadi big fish in a small pond, saingannya dikit. Oke. Jadi dengan dia masuk ke kementerian yang bukan Kemlu, dia menjadi orang yang tahu tentang hubungan internasional, sementara yang lain-lain mungkin enggak gitu, karena si kementeriannya itu bukan yang punya karakteristik hubungan internasional kuat. Cuman sekarang kan kementeriannya, setiap kementerian itu diharapkan mampu istilahnya handle hubungan internasional juga gitu. Jadi dia lebih strategis gitu. Maka itu yang aku bilang bahwa adjustment-nya itu nggak vertikal, bahwa diturunin gitu, nggak harus gitu, tapi bisa juga geser ke samping gitu. Saya masuknya bukan lewat pintu depan, tapi saya masuk lewat pintu belakang, tapi sama-sama pintu gitu, nggak harus ke jendela gitu. Wah itu ya itu saya nggak kepikiran. Oke. Ya benar juga ya Mbak. Iya, kadang-kadang kan orang bilang ya gue terpaksa adjust target gue. Itu menjadi terpaksa karena orientasinya naik turun kan. Padahal kan sebenarnya bisa aja orientasinya itu kiri kanan gitu loh. Gitu.
Benar-benar. Anyways, Next. ya tapi setuju sih, tadi yang dibilang, nggak boleh jahat sama diri sendiri gitu. Oke. Nanti siapa lagi yang nyayangin Allah? Oke. Oke, boleh. Oke, next. Aku harap di tahun 2022 ini aku bisa lebih inisiatif dalam pekerjaan rumah aja sih sebenarnya. Kayak masak, beres-beres rumah, nyuci dan lain sebagainya, karena di tahun sebelum tahun 2021 dan sebelumnya aku kebiasaan ngandelin mama atau enggak yang kerja di rumah. Jadi aku harap aku bisa lebih inisiatif itu di tahun 2022. Saya ini sebenarnya saya banget sih, Mbak. Lebih inisiatif untuk pekerjaan rumah, beres-beres dan segala macam. Yang aku tertarik sebenarnya apa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk tidak kayak gitu lagi gitu loh. Apakah karena dia lebih sering di rumah jadi lebih liat gitu? Atau karena sering di rumah dia jadi ngerasain berantakan itu rasanya gimana? Jadi kerasa gitu ya, Mbak. Ya, jadi motivasinya kasihan sama orang tua atau nggak nyaman sendiri gitu. Bener-bener. Tapi mungkin itu dia, Mbak. Balik lagi ketika kita di rumah lebih banyak di rumah, kayak kita tuh melihat apa yang selama ini kita tidak perhatikan, kayak tadi misalnya kan sama keluarga misalnya. Oh iya, ternyata ada hal-hal baru, ada beberapa hal yang saya tuh baru tahu. Oh ternyata adik saya tuh punya pacar, Mbak. Saya tuh jadi kayak oke. Dan dia jadinya lebih gentle gitu sama orang itu, karena dulu kan ya namanya cowok bungsu ya, Mbak, jadi kayak lebih gitu. Tapi sekarang jadi kayak lebih gentle, ngomongnya lebih lembut. Terus kayak misalnya ada problem, dia conflict resolution-nya tuh lebih nggak naik pitam lah, jadi lebih tenang. Karena dia kan lawan mainnya jadinya cewek kan, karena dia terbiasa dengan ngobrol sama cewek gitu. Mungkin itu hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Terus misalnya ternyata kalau misalnya kita berangkat kuliah lihat berantakan tuh ya nggak apa-apa kan, ya nanti juga pulangnya malam, terus malam udah capek terus tidur lagi, besok gitu lagi. Mungkin ya kelihatan, Mbak, berantakan jadi kayak, dan kayak nggak enak juga kalau nyuruh-nyuruh terus kan, jadinya secara tidak sadar mungkin itu jadi kayak sesuatu yang kita kemarin nggak peduli, nggak lihat, tidak terlihat, tapi sekarang jadi makin kelihatan kalau ya kita perlu take care of that gitu. Oke, I guess so. Ketika itu udah expose ke diri kita 24/7 gitu kan ya. Bener, Mbak. Dan itu juga kayaknya mungkin yang membuat orang banyak renovasi selama pandemi ya. Ngalamin ya, Mbak. Aku termasuk golongan yang sempat renovasi selama pandemi. Walaupun kamar mandi doang. Yang penting ada gitu ya, Mbak. Iya, jadi yang tadinya tidak, ya maksudnya gini, cerita kamar mandi ya. Kalau dulu kan kamar mandi hanya dikunjungi paling 5 menit karena buru-buru harus pergi kerja kan. Tapi kan begitu di rumah kan kelihatan terus ya. Ini kok lama-lama kamar mandinya begini, kok ini ada yang bocor, apa ya udah deh renovasi aja gitu. Ya gitu sih. Jadi mungkin apa yang sebelumnya tidak mengganggu tapi jadi kayak it bothers me so much sampai kayak gemes gitu, pengen ngubah gitu ya, Mbak. Not so good for the wallet gitu kan ya, tapi quite good untuk tukang-tukangnya gitu. Jadi ada rezeki buat mereka ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa lah, berbagi. Oke, next. Di tahun 2022 aku janji aku nggak akan menyia-nyiakan waktu yang aku punya dengan seseorang, karena waktu itu adalah hal terbaik yang nggak bisa kembali lagi. Dan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita diberi waktu sama Tuhan untuk menghabiskannya dengan orang-orang yang kita sayang. Ini Wah, dalam banget ya, suaranya bergetar gitu. Ini kayaknya emang apa yang selama ini ingin disampaikan seperti ini, kayaknya pesan
pribadi buat seseorang kayaknya Mbak. Jadi melalui podcast kita gitu. Untuk kamu yang di sana yang sedang mendengarkan, asik. Ini buat kamu gitu ya Mbak. Asik. Inisial ABCDEFG. Sesuatu inisial. Tapi ya benar Mbak, saya setuju banget ini Mbak. Iya, terlepas siapa orang itu ya. Iya sih, aku ngerasain waktu orang tuaku ada yang kena COVID, berasa sih. Karena begitu ambulans datang dan beliau diangkut, it's like saying goodbye gitu. Ya istilahnya kayak nggak tahu apakah akan ketemu lagi atau enggak gitu kan. Memang ya kalau quotes yang mengatakan you will not know how important something is to you until you lose it, itu bener banget sih. Oke, ini jadi sedih. Oh ya, benar-benar. Aku berasa ini dengar film Indonesia, intro film Indonesia. Bakat ya memang orang. Bakat. Voice over. Iya, Iya. pertanyaannya tuh orang yang disayang tuh siapa gitu kan? Apakah seseorang yang tidak bisa dia dapatkan atau justru orang tuanya gitu yang selama ini, ya pokoknya intinya gitulah, siapa yang tapi ya terlepas dari siapapun itu, iya sih waktu buktinya Spider-Man aja ngacak-ngacak waktu jadi kacau balau kan semua. Mbak, saya belum nonton Mbak, tapi saya udah tahu dikit ujungnya Mbak. Sudah, dan nggak ada yang mati kok Spider-Man-nya. Nggak ada, oke. Enggak, anakku ditipu sama temannya, katanya Spider-Man-nya ada yang mati, enggak kok, nggak ada yang mati. Oh gitu. Terus Mbak, mungkin itu juga waktu yang harus itu dia highlightnya itu waktu ya Mbak ya, kayak waktu itu nggak bisa dibalikin, tapi bukan berarti ketika kita itu dia gagal kemarin bukan berarti kita nggak bisa ngulang lagi. Mungkin ada waktu lainnya yang akan bisa jadi kesempatan kita untuk memperbaiki, tapi itu dia balik lagi ke yang pertama, procrastinate. Nah itu bahwa kayak kalau memang bisa dan mungkin sekarang kayaknya menunda itu agak haram ya, setengah haram hukumnya kalau misalnya lagi pandemi gini karena iya sih, setuju. Sama satu lagi mungkin aku ngelihatnya gini, kalau di awal-awal pandemi dulu kan orang-orang tuh kan, aduh kapan nih COVID hilang gitu kan, atau kapan hidup kita jadi seperti dulu lagi. The thing is we are not going to go back, kalau kata Uma, nggak akan pernah seperti dulu lagi gitu loh. Buktinya aja kayak sekarang, dulu mahasiswa yang ngerasa bahwa nggak enak online gitu, pengen ke kampus gitu, tapi begitu dikasih kesempatan ke kampus, nggak semua juga loh langsung berbondong-bondong ke kampus. Jadi kayak udah new normal itu udah nyaman aja dari rumah gitu kan, terlepas nyamannya seperti apa gitu ya. Kalau di rumah bisa tutup kamera terus bobo gitu kan ya, tapi nggak akan bisa. Sama aja kayak misalnya orang yang habis kena bencana atau orang yang habis kena konflik daerahnya, kita nggak akan pernah bisa ngembaliin itu ke kondisi sebelumnya kan. We can only create the new normal kan. Tapi ya Mbak, kita tuh kayaknya kita udah terlalu lama di rumah deh Mbak. Jadi orang udah kayak pewek gitu loh Mbak, ya nggak sih Mbak? Iya. Jadi kembali ke kampus itu menjadi sesuatu yang baru jadinya kan. Ya buktinya udah ada generasi yang ke kampus itu adalah sesuatu yang baru buat dia kan. 2020 sama 2021 kan mereka, kalau 2019 kan dia masih ngerasain dulu kan. Iya, setahun di kampus. Jadi istilahnya tuh kembali ke kampus buat mereka gitu. Tapi buat 2020 2021 enggak, ke kampus udah gitu, enggak pakai kembali gitu kan. Sedih juga ya. Iya. Ya mungkin kita harus berhenti berharap bahwa hidup akan seperti dulu lagi gitu kan ya. Ya lanjut. Saya berjanji saya tidak akan meninggalkan kewajiban saya sebagai manusia. Karena yang paling penting itu bukan apa yang kita dapat atau apa yang kita raih,
di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena kayak nggak fair aja nggak sih di saat orang-orang itu membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita sibuk mengejar hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Well, ini mungkin hal-hal yang awalnya kita nggak peduli, tidak terlihat, jadinya terlihat kali ya Mbak, karena kita mungkin kita mobilisasi in any terms kita itu kayak berkurang mungkin karena pandemi, jadi kita fokus kita juga lebih mengerucut mungkin. Terus nanti kita lihat bahwa oh ya ada orang sekitar yang ternyata needs-nya lebih tinggi daripada kita dan lebih rendah justru daripada kita, tapi tidak terpenuhi. Kita yang tinggi banget, yang banyak banget, ya setengah terpenuhi lah, seperempatnya, 3/4 terpenuhi, tapi mungkin mereka ada yang cuma needs-nya cuma basic needs saja, mereka nggak bisa terpenuhi. Ya. Persentase itu tidak relevan di sini kan. Berapa persen kebutuhan kamu terpenuhi gitu kan, itu nggak relevan karena standarnya beda-beda gitu kan. Tapi aku ngelihatnya si Mas ini kayaknya pas dia bilang apa sebagai manusia, jadi kayaknya mungkin asumsi dia adalah manusia itu adalah makhluk sosial kayaknya ya. Karena dia lebih menekankan bahwa harus mikirin orang lain, bukan kebutuhan gua doang gitu kan. Ngerasa lebih berjiwa sosial nggak sih selama pandemi? Jujur kalau saya iya Mbak, tapi saya tahu ada orang-orang di sana yang tidak salah ini Mbak, tapi kayak ada orang yang merasa bahwa itu dia kecewa dengan diri sendiri, plannya gagal, jadi kayak dia lebih ke fokus dengan diri sendiri gitu, bahwa kayak oh ya aku sudah kecewa, ini saatnya aku untuk mengobati diri aku sendiri atau kasih reward atau kasih ya kalau orang zaman now mah bilangnya self healing Mbak. self healing itu bahwa kayak oh ya kamu sudah cukup kecewa tahun ini dan ayo kita. Tapi ada juga yang kayak Masnya ini, jadi kayak bahwa oh ternyata di pandemi ini justru ada yang lebih unfortunate daripada aku gitu loh. Walaupun aku unfortunate, ada beberapa hal yang terjadi dengan aku yang tidak enak atau yang justru merugikan. Tapi pas dilihat lagi keluar ada yang lebih nasibnya atau ya circumstances-nya lebih sulit daripada dari kita gitu. Saya orang yang kedua sih Mbak, yang mungkin ketika saya lagi mengalami fase jelek, saya akan buka pintu saya lihat kanan kiri, oh ya oke, orang ada yang lebih unfortunate daripada saya, therefore saya harus lebih thankful sama saya yang sekarang gitu. Karena tidak semua bisa dapetin tidak semua orang bisa dapetin apa yang saya dapatkan sekarang. Tapi emang pandemi itu bisa membuat orang ya selalu sih apapun kondisinya reaksi itu bisa dua arah ya. Ada yang mungkin semakin kayak binatang-binatang yang di dalam cangkang gitu ya, semakin masuk ke cangkangnya gitu kan. Atau ada yang justru semakin melihat dunia luar gitu, melihat orang lain tidak seberuntung saya gitu kan. Ya tinggal milih yang mana kali ya. Ada orang yang benar-benar, dan itu kelihatan loh di WA group. Kalau tergabung dalam WA group ya, itu ada orang yang kalau setiap dia ngomong itu you can see bahwa dia menyelamatkan diri sendiri gitu loh. Ya. Jadi kayak yang misalnya ada pengumuman vaksin, dia bertanya gitu, tapi pertanyaannya tuh spesifik sekali hanya untuk dirinya aja gitu loh. Bukan tipe yang pengetahuan yang dia mungkin akan bisa share juga ke orang lain gitu loh. Tapi lebih kayak, iya saya mau nanya dong soal vaksin, soalnya saya tuh gini, saya gini. Keluarlah aslinya gitu kan, bahwa dia cuma intinya yang penting buat diri saya aja gitu. Tapi ya emang kan orang bilang kan ada beberapa kondisi yang bisa membuat kita bisa melihat aslinya orang tuh kayak apa gitu kan. Tapi mungkin itu fase kali ya. Mungkin ada beberapa orang yang, mungkin saya juga termasuk orang yang mengalami dua hal itu sebagai fase. Jadi pertama saya mungkin kayak ini dulu menyelamatkan diri sendiri dulu, bahwa kayak storm ini saya nggak punya boat nih, berarti saya harus punya boat.
Tapi juga ketika ya udah saya udah punya boat, saya udah fine saja, saya sudah merasa tidak terganggu itu dengan surrounding saya, terus saya buka lagi mungkin mata saya bahwa oh ya ternyata ada orang yang lebih disayangkan ya, ada orang yang lebih tidak beruntung daripada saya gitu. Mungkin itu juga bisa jadi face, atau the other way around. Kalau the other way around jadi salah ya, tapi well orang punya ininya masing-masing kali ya Mbak ya. Ya, I guess so. Pertanyaannya adalah setelah kita memikirkan diri sendiri, apakah kita akan sampai ke titik bahwa oh ya, gue udah selamat, sekarang waktunya gue lihat orang lain. Nah, sampai ke titik itu teh lama nggak gitu? Ya itu. Ibaratnya kan kalau di pesawat itu kan yang itu loh, yang katanya kalau lo bawa anak kecil, lo dulu yang pakai masker, jangan anaknya dulu gitu, karena kalau lo nya udah pingsan anaknya nggak bisa lo tolong gitu. Nah, masalahnya lo pakai maskernya lama atau enggak, atau anaknya keburu pingsan dulu. Apa ya, hidup tuh kayak kadang gampang, kadang tuh rumit sendiri gitu, kadang banyak hal-hal yang bikin rumit hidup Mbak. Contohnya pandemi ini Mbak. Kalau dipikir-pikir kan ada istilah apa? There's nothing new on the face of the earth gitu kan. Sebenarnya kan ya ini efek-efek abis nonton Matrix. Efek itu tuh kan kayak loops ya. Kehidupan itu kan kejadiannya itu berulang-ulang, tapi dengan pattern yang berbeda-beda gitu kan ya. Jadi tinggal kita belajar atau enggak, kita cukup observant enggak untuk melihat itu gitu. Kayak misalnya kadang-kadang kan kita misalnya gini, ke psikolog misalnya, atau nanya ke orang yang lebih tua minta nasihat. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya kan. Cuman kadang butuh orang untuk nunjukin arahnya kemana, atau cuman butuh apa sih istilahnya, bukan konfirmasi gitu. Yang afirmasi. Afirmasi. Butuh afirmasi dari orang gitu bahwa iya lu udah bener kok ngambil jalan itu gitu. Ya berarti ya harus bisa menentukan juga, harus punya pilihan juga kan sendiri gitu. Betul. Nah, jadi berat ya. makin akhir makin berat kan ya. Iya, padahal kan tadinya pengen lucu-lucuan aja ini teh. Nggak apa-apa, mungkin ini kita jadi, kalau saya pribadi sih jadi ilmu juga sih Mbak, bahwa tenang kok, orang juga punya keresahannya sendiri-sendiri, jadi kayak lebih kayak insight dan lebih jadi kayak ya insight buat dari saya sendiri. Iya, jadi kita sih berharapnya dengan ngomongin ini, siapa tahu it's a new normal ya, instead of bikin target-target yang mungkin bikin kecewa kayak yang tadi diomongin gitu ya, bahwa saya udah bikin target kayak apa, terus ternyata nggak kejadian, terus saya kecewa sama diri sendiri. Jadi gimana kalau kita bikin target bikin resolusinya, mulai aja dulu dari gue nggak akan gini gitu, gue nggak akan gini gitu. So teman ngobrol kalau misalnya mau bikin target sendiri silakan, and kayaknya kita juga pengen ya denger ya, siapa tahu ada yang pengen share, saya bikin targetnya apa, saya tidak akan titik gitu. So drop us a line, we would love to hear from you. Sekarang kita ngapain dulu nih? Kita mau siap-siap ya. Menyelesaikan semester. Siap-siap memperbaiki yang kemarin-kemarin. Iya. Jadi mungkin renewing the target. Iya Mbak, jadi bukan berarti New Year itu new resolution menurut saya. Menurut saya justru kayak New Year adalah complete yang kemarin, mungkin fix yang kemarin, jadi tidak harus baru kok Mbak. Kayak kalau saya mah, prinsip saya mah baju lebaran mah nggak harus baru. Yang penting mungkin shawl-nya yang di style-nya gimana, kerudungnya style-nya gimana, mungkin bajunya style-nya gimana, tapi nggak harus baru. Iya, karena kalau kita paksain nanti kejebak kayak beli baju lebaran. Karena toko-toko itu kalau mau lebaran ngeluarin stok-stok lama kan, biar habis.
Nah, daripada kejebak sama stok lama, mari kita perbarui aja yang lama gitu ya. Analoginya kemana-mana. Dari baju lebaran lah ya. Tapi lebih mudah dimengerti dengan seperti itu. Thank you ya Al. Kita ngobrol lagi kapan-kapan ya. Thank you Mbak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Dah.